Akhir-akhir ini Pertalite mulai sulit didapat. Para pemilik SPBU di Kota Lubuk Linggau seakan bungkam dari fakta berkurangnya jatah dari Pertamina. Apa sebenarnya dalang dibalik berkurangnya Pertalite di Kota Lubuk Linggau? Dan saat ini telah bergabung di Buka Mata Kepala Disperindak Kota Lubuk Linggau, Bapak Surya Dharma. Selamat sore Pak Surya. Kemudian ada Ketua Komisi 3 DPRD Kota Lubuk Linggau, Bung Taufik Siswanto. Selamat sore Bung Taufik. Dan ada penggiat perlindungan konsumen Kota Lubuk Linggau, Bung Nurul Sulhi Nawawi. Selamat sore Bung Nun. Dan saya juga sudah menghadirkan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Kota Lubuk Linggau, Bung Ganda Perdana. Selamat sore Bung Ganda. Dan Ketua Gerakan Aktivis Silampari, Bung Andi Lala. Selamat sore Bung Andi Lala. Dan sebenarnya tim Buka Mata telah mengundang pihak Pertamina, baik Kota Lubuk Linggau maupun Sumatera Selatan atau Sumbaksel. Namun sayang hingga saat ini mereka belum kesempatan hadir. Dan berdasarkan informasi yang sampai ke tim Buka Mata, Pertamina menolak hadir karena alasan COVID-19 dan mengurangi tatap muka. Dan sebenarnya kita sudah menawarkan untuk Zoom meeting dengan pihak Pertamina ataupun bisa melalui telepon, tapi sampai hari ini, sampai sekarang itu belum ada jawaban. Pasokan Pertalite ke SPBU di Kota Lubuk Linggau akhir-akhir ini berkurang. Jatah yang diberikan Pertamina tidak seperti biasanya. Bahkan ada SPBU yang berkurang hingga 50% dari jatah sebelumnya. Nah, yang pertama saya ingin ke Bung Nun dulu. Sebagai penggiat perlindungan konsumen, apa yang terjadi dengan konsumen Pertalite akhir-akhir ini, Bung Nun? Terima kasih. Jadi saya awali dengan sebuah diksi bahwa kondisi saat ini sesuai dengan tema, ya, bahwa yang berkaitan dengan Pertalite dan kehadiran Pertasop. Jadi kita mengambil perumpamaan atau analogi bahwa kecelakaan itu ketika kita berada pada ruang dan waktu yang tidak menguntungkan, Jadi isu yang terakhir yang ada di Kota Lubuk Linggau 2 bulan terakhir ini adalah adanya fakta bahwa kebutuhan konsumen atas Pertalite atau BBM jenis Pertalite ini mengalami kekurangan atau tidak terpenuhi hak konsumen untuk memilih secara sukarela, secara bebas, secara merdeka, sesuai dengan kemampuan daya belinya, di mana sebenarnya Pertalite ini sebagai barang yang bersifat komersil, dalam artian tidak ada kuota atau pembatasan. Namun faktanya hampir di semua SPBU yang diberikan hak untuk menjual Pertalite mengalami kehabisan stok, sehingga konsumen tidak dapat mengambil atau terpenuhnya hak konsumen dimaksud. Pada saat yang bersamaan juga ada 3 momen yang telah kami catat sebagai penggiat perlindungan konsumen. Peristiwa kelangkaan, ya, kelangkaan ini dalam definisi cara pandang konsumen, bukan by data, karena data itu ada di Pertamina, ya, sekali lagi, tapi peristiwanya tidak terpenuhinya sudah 2 bulan ini BBM habis. Yang kedua adalah sudah beroperasionalnya Pertasop di Kota Lubuk Linggau. Kalau secara izin ada 14 titik, tetapi dalam pelaksanaan operasional mungkin belum semuanya berjalan, ya. Kondisi ini yang membuat adanya suatu permasalahan karena Pertasop itu hanya menjual Pertamax dan sebagian kecil ada Dexlite, ya. Oleh karenanya dengan adanya penjualan Pertamax dimaksud, di samping dengan Pertalite yang berkurang, itu mengakibatkan adanya semacam ini indikasi, ya, strategi marketing yang dijalankan oleh Pertamina dalam rangka untuk memeriahkan dan atau memanjakan Pertasop tadi agar ada perhatian atau minat daripada konsumen untuk melirik BBM jenis Pertamax yang dijual oleh Pertasop, sehingga ada hipotesa dari kami penggiat perlindungan konsumen, Pertalite ini memang sengaja dikurangi agar konsumen secara terpaksa itu membeli Pertalite
Pertamax. Nah, sayangnya hal ini tidak dapat terkonfirmasi ketika perwakilan dari Pertamina tidak hadir, ya. Yang ketiga adalah pada saat yang akan bersamaan juga akan hadir yang namanya program Langit Biru pada saat yang bersamaan juga, dan informasinya sebenarnya sudah harus launching pada akhir bulan ini, dan itu akan bergesekan, tidak akan matching dengan kehadiran Pertasop dan juga indikasi adanya pembatasan daripada Pertalite tadi, yakni dalam rangka penghapusan premium di minimal ada 2 SPBU yang ada di Kota Lubuk Linggau ini akan memasarkan Pertalite untuk menjadi pengganti premium tadi. Dengan program akan dimanjakan 2 atau 3 bulan konsumen membeli Pertalite seharga premium, tetapi tidak di semua SPBU, melainkan SPBU yang masuk ke dalam program Langit Biru ini. Jadi 3 hal ini sangat bertentangan dan kami bahasakan itu kecelakaan. Jadi ruang dan waktunya yang tidak tepat sehingga terjadilah kecelakaan seperti ini. Tidak bersinergi jadinya. Jadi itu dulu mungkin pengantar dari kami penggiat perlindungan konsumen. Terima kasih. Nah, Bung Nun, kalau dari konsumen sendiri misalnya dia ke SPBU kemudian tidak mendapatkan Pertalite seperti yang dia mungkin ingin beli ke Pertalite, apakah bisa PSPBU ataupun Pertamina ini untuk dilaporkan ke perlindungan konsumen? Sangat bisa. Yang pertama bahwa Pertamina sebagai BUMN walaupun plat merah, ya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa Pertamina selain sebagai produsen juga sebagai pelaku distribusi atau lembaga penyalur di tingkat yang paling atas. Dan yang kedua, barang yang diproduksi itu adalah barang yang diperdagangkan, sehingga masuk dalam kriteria transaksi perdagangan barang dan jasa. Dan berikutnya juga adalah hak yang diberikan oleh negara sampai saat ini masih hanya dimonopoli oleh Pertamina dalam hal BBM, bahan bakar, minyak dan gas tadi. Jadi mau tidak mau Pertamina masuk tergolong sebagai pelaku usaha, dan ketika hak konsumen untuk mendapatkan Pertalite sebagai barang komersil itu tidak dipenuhi oleh pihak Pertamina, maka saya ambil bahasa yang lebih ramah sedikit, berpotensi melakukan pelanggaran terhadap salah satu atau 2 atau lebih dari undang-undang perlindungan konsumen terhadap hak atas kenyamanan, keamanan, kemudian tepat waktu, tepat harga, ya, dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi. Dalam artian ketika sudah dideklarkan bahwa Pertalite adalah barang non komersil, seharusnya semua SPBU secara bebas untuk mendapatkan kuota daripada pengiriman Pertalite ke SPBU sehingga dapat diperoleh secara aman dan nyaman oleh konsumen. Itu. Ya, saya ingin ke mahasiswa, ya, aktivis mahasiswa. Bagaimana Bung Ganda terhadap fenomena dalam akhir-akhir ini kita kesulitan untuk mendapatkan Pertalite? Apakah Bung Ganda sendiri ini sebagai aktivis mahasiswa atau sebagai mahasiswa pernah nggak kesulitan mendapat Pertalite di SPBU? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin nih para senior yang hadir pada hari ini. Terima kasih Bung Prades atas kesempatan dan waktunya. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya akan menjelaskan dulu secara singkat bahwa kami dari HMI Cabang Lubuk Linggau beberapa bulan ini melakukan kajian dan riset melalui bidang partisipasi pembangunan daerah dan lingkungan hidup kami. Terkhusus yang telah disampaikan oleh Bang Nun tadi perihal pembangunan Pertasop yang ada di Lubuk Linggau ini. Karena dari awal pembangunan ini kami mencoba mencari tahu apa goals dari kebijakan ini. Karena secara singkat kami dari HMI meyakini bahwa setiap kebijakan ya harus melewati 3 tahapan, secara yuridis, filosofi, dan sosialnya. Nah, sehingga kami ingin mencari tahu ini apa goals daripada ini. Di tengah penelitian kami beredar sebuah isu bahwasannya hari ini Pertalite dikurangi. Nah, untuk mengklarifikasi itu dan secara validasi apakah benar,
kami mencari tahu di SPBU, dan saat kami tanya ke salah satu owner SPBU, ya memang benar itu terjadi pengurangan Pertalite di SPBU yang ada. Nah, harapan kami sebenarnya Pertamina harus mengklarifikasi tentang isu yang beredar dan fakta yang telah terjadi di lapangan hari ini. 2 hari yang lalu dari HMI mengadakan sebuah kegiatan juga, dialog publik kepada mahasiswa dan juga aktivis mahasiswa tentang isu yang beredar hari ini. Tapi pihak Pertamina tidak bisa dengan alasan COVID-19. Itu yang perlu dijelaskan terlebih dahulu. Nah, pertanyaan besarnya, apakah hari ini saya kesusahan mencari Pertalite? Hampir seluruh pengurus saya mau cari Pertalite itu susah. Itu. Nah, itu yang menjadi poin-poin fokus dari pembahasan yang ditanyakan oleh Bung Prades tadi. Nah, sehingga kami mempunyai, kalau bahasa Bang Nun tadi hipotesa, juga punya hipotesa. Dengan 14 titik Pertasop di Lubuk Linggau yang secara geografis wilayah tidak cukup, tidak terlalu luas lah ya, dan secara statistik penduduk yang tidak terlalu padat, ini 14 titik yang ada di Lubuk Linggau dan di setiap kecamatan ada SPBU dikorelasikan dengan pengurangan Pertalite. Ini seperti ada sebuah simbiosis satu sama lain. Ada sebuah keterkaitan yang kami lihat, oh ini ada sebuah hal yang berkaitan. Apakah di sini peran dari Pertamina yang mencoba, kalau bahasanya tadi indikasi ya Bang Nun ya, indikasi, oh ini strategi Pertamina, karena kalau strategi dari Pertamina mengurangi Pertalite demi kelancaran dari Pertamax, ya kalau bahasa Bang Nun bukan mencederai konsumen, tapi ini mencederai masyarakat Bang Nun, karena masyarakat tidak sepenuhnya sanggup. Berarti seperti itu. Bung Ganda juga menduga bahwa pengurangan pasokan Pertalite ke SPBU ini karena Pertamina ingin lebih menaikkan nilai jual Pertasop. Ya, bukan Pertasopnya, tapi bahan bakar dari Pertamax. Kalau berbicara Pertasop, ya hari ini Pertasop hanya menjual Pertamax dan Dexlite itu sendiri. Nah, sehingga di sanalah kami melihat, oh, ini kan ada sebuah keterkaitan akhirnya kalau kita cari kesimpulannya, di SPBU tidak adanya Pertalite dengan program adanya Pertasop. Ini segera klarifikasi. Kalau secara surat edaran Mendagri awal itu tahun 2020, sejak awal dari program Pertasop ini, Lubuk Linggau ini tidak masuk. Sumsel ini hanya tiga wilayah. Nah, kami klarifikasi dengan pihak Pertamina, oh dia bilang itu surat edaran awal, ada surat edaran selanjutnya. Kami tanya mana surat edarannya, tapi dia tidak berani memberikan surat edaran itu. Nah, itulah seharusnya dengan isu yang sudah beredar secara liar di masyarakat hari ini, Pertamina harus berani memberikan public address-nya kepada masyarakat tentang berita yang ada pada hari ini. Jangan sampai ya ini mahasiswa juga, ketidakhadiran Pertamina di acara diskusi publik kemarin menjadi atensi yang serius akhirnya dari kawan-kawan mahasiswa. Iya, sebenarnya saya juga sudah menyiapkan banyak pertanyaan ya untuk Pertamina sebenarnya ya, yang harus dijawab oleh pihak Pertamina. Tapi sayang hari ini mereka nggak bisa hadir dengan alasan ya COVID-19. Padahal kita sebenarnya sudah PPKM level 2 ya. Kalaupun mereka nggak bisa secara tatap muka, saya udah nawarin untuk via Zoom meeting sebenarnya. Yang penting apa yang kita tanyakan mereka bisa menjawab. Itu karena saya sudah bikin banyak pertanyaan untuk Pertamina. Mulai dari Pertalite, kemudian solar, kemudian juga LPG 3 kilo atau subsidi. Ya, tapi pertanyaan itu ternyata harus saya simpan hari ini. Ya, mungkin di kemudian hari mereka bisa hadir setelah COVID-19 mungkin hilang. Ya, tuh. Ya, saya ke Kepala Disperindak Pak Surya Dharma. Ya. Bagaimana sih Pak pengawasan dari pemerintah Kota Lubuk Linggau terhadap pasokan Pertalite yang ada di Kota Lubuk Linggau? Dan apakah hari ini kita punya data terkait berapa sih Pertalite yang disuplai oleh Pertamina ke SPBU yang ada di Kota Lubuk Linggau? Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh narasumber, termasuk juga dari Linggau TV ya, Linggau Streaming ya. Saya selaku perwakilan dari pemerintah Kota Lubuk Linggau yang membidangi bidang industri dan perdagangan.
Salah satu tugas pokok Dinas Perindak Kota Lubuk Linggau atau pemerintah Kota Lubuk Linggau secara umum, bahwa Dinas Perdagangan atau Dinas Perindustrian Kota Lubuk Linggau ini melakukan pengawasan terhadap kebutuhan BBM yang ada di wilayah Kota Lubuk Linggau. Ini dulu kita garis bawahi, keterjaminan BBM yang ada di Kota Lubuk Linggau. Seandainya di Kota Lubuk Linggau sulit mendapatkan BBM, itu tugas daripada pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk menanyakan ke pihak pemasok, dalam hal ini Pertamina, karena yang kita bahas tadi masalah berkurangnya peredaran dari Pertalite, maka kami menanyakan ke pihak Pertamina. Tapi informasi awal beberapa waktu yang lalu, pihak Pertamina Sumbaksel Babel dalam hal ini diwakili oleh Sales Brand Manager Pertamina Kota Lubuk Linggau, karena Kota Lubuk Linggau ini membawahi Lubuk Linggau, Musirawas, Muratara, Empat Lawang, Lahat, dan Pagaralam. Ada 6 wilayah dia, wilayah SBM ya, Sales Brand Manager. Memang tugas dari SBM ini sangat banyak, sedangkan personil cuma wong 3, 4 mengakomodir seluruh wilayah di wilayah Sumatera bagian selatan sebagian, termasuk juga tugas mereka ini mengawasi mendistribusikan LPG 3 kilo, 5,5 dan 12 kilo. Nah, kami sampai hari ini secara tertulis baik dari masyarakat pengguna Pertalite maupun dari seluruh SPBU di wilayah Kota Lubuk Linggau belum mendapatkan laporan secara resmi. Terus terang ya, kita belum dapat surat resmi. Mungkin dari DPR Kota Lubuk Linggau juga saya belum pernah dipanggil Komisi 2, ya ada anggota DPR Kota Lubuk Linggau, belum ada surat resmi dari SPBU bahwa mereka menjerit untuk mendapatkan Pertalite. Namun kami dari Pemda Kota Lubuk Linggau setiap saat melakukan pemantauan pendistribusian Pertalite. Hasil pemantauan kami beberapa hari yang lalu, termasuk hari ini, setiap SPU masih ditemukan Pertalite. Tadi apa yang disampaikan oleh Bung Ganda ya, dari MI sulit mendapatkan Pertalite. Pagi tadi saya beli Pertalite di Marga Mulia sebanyak 30 liter. Alhamdulillah antrinya enggak terlalu panjang. Namun setelah jam 1 siang menjelang sore itu Pertalite habis. Diganti dengan pengganti seperti Pertamax Turbo, Pertamax 92. Kalau solar memang di beberapa SPU sudah tidak ada lagi. Ada beberapa SPBU tertentu yang masih mendapatkan alokasi solar di Kota Lubuk Linggau, terutama pasokan dari Pertamina. Nah, sehubungan dengan tema kita tadi, dalang dari Pertalite hilang. Kalau kita bicara masalah dalang ya, Mbak Prades, sebenarnya kalau dalang itu otaknya, ya. Kalau otak daripada tema kita nih, ya yang pasti Pertamina, Pak. Tidak perlu kita buat pertanyaan siapa dalang Pertalite hilang, ya Pertamina. Karena Pertamina ini ialah monopoli, Pak. Monopoli suatu produk BBM di Indonesia sampai hari ini. Kecuali ada kompetitor, ada pesaing. Ya. Nah, kami juga kalau seandainya besok ada surat resmi dari SPBU, kami akan segera menindaklanjuti. Tidak hanya sampai di Pertamina Lubuk Linggau yang diwakili oleh SPM, kami akan bersurat ke Pertamina Sumbaksel Babel. Bila perlu kami bersurat ke Pertamina Pusat, Pak, supaya permasalahan ini jelas. Apa keinginan dari Pertamina dalam hal ini ya, atau Kementerian SDM, kenapa Pertalite ini dikurangi? Padahal kita sama-sama mengetahui bahwa Pertalite ini produk yang non subsidi,
tidak seperti premium. Karena 3 minggu lalu saya mendampingi Pak Wali Kota Lubuk Linggau kita, ada kunjungan dari pihak Pertamina SPM memberitahukan ke Pak Wali, karena saya selaku Kepala Disperindak, diinformasikan saat itu bahwa tanggal 16 September 2021 ini khusus premium itu akan dihilangkan. Karena di Lubuk Linggau ini masih ada 2 titik SPBU yang mendapat alokasi atau menyalurkan premium di Kota Lubuk Linggau. Satu SPBU Silingagung, satu lagi SPBU Megang. Nah, saat itu kita tidak membicarakan masalah pengurangan pertalit, Pak. Yang dibicarakan pengurangan premium. Dengan dasar rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa tingkat polusi premium itu sangat tinggi. Karena di daerah-daerah atau di negara-negara tetangga kita itu tidak lagi menggunakan bahan bakar premium karena tingkat polusinya tinggi. Langit-langit di Jakarta, khususnya langit-langit di kota-kota besar yang banyak menggunakan kendaraan itu jam 11 sampai sore itu merah, tidak ada lagi biru langit itu, jadi langit merah. Artinya indikasi menunjukkan tingkat polusi dari bahan bakar premium itu sangat tinggi. Makanya saat itu beliau menyampaikan bahwa di Pulau Jawa dan daerah-daerah lain premium itu akan segera dihapuskan. Nah, kita bertolak ke masalah Pertasop tadi. Tadi kan kita bahas juga tadi kan, bahwa pendirian Pertasop ini kan ini merupakan program dari pemerintah, kerjasama pemerintah dalam hal ini Mendagri dengan Kementerian BUMN dan Pertamina. Kita ditawarkan yang pertama ditawarkan ini Pak Topik itu owner SPBU, karena yang dapat informasi awal itu owner SPBU itu dari Pertamina. Owner SPBU silakan untuk mendirikan Pertasop. Ternyata di Lubuk Linggau ini ada beberapa SPBU, banyak pemilik SPBU itu mendirikan Pertasop. Ada sampai 4. Ada juga owner SPBU Lubuk Linggau ini mungkin tidak tertarik atau belum untuk mendirikan Pertasop. Nah, karena Pertamina ini kemungkinan ya, saya ini bicara kemungkinan Pak, karena ini ranah Pertamina ya, artinya kita tidak bisa bicara secara data. Kemungkinan mereka juga punya target untuk mendirikan Pertasop. Punya target karena beberapa di kota-kota Lubuk Linggau, Musirawas, Moratara itu progresnya mengalami kecil. Makanya kemarin pihak Pertamina kembali menggiatkan untuk mendirikan Pertasop. Alhamdulillah syukur banyak masyarakat kita Pak tertarik untuk membuat Pertasop. Dari segi kos itu biayanya tidak sampai 250 juta. Artinya usaha tersebut tergolong usaha mikro. Nah, kalau masyarakat kita nak mendirikan SPBU mungkin berat karena orang-orang tertentu yang bisa mendirikan SPBU. Nah, inilah peluang bagi masyarakat baik Kota Lubuk Linggau, Musirawas, Moratara dan daerah-daerah lainnya. Memang saat ini terus terang SPBU pasokan ataupun penjualan mereka nih berkurang dengan berdirinya Pertasop. Ini salah satu yang merugikan pihak SPBU. Di satu sisi SPBU dirugikan, di satu sisi juga ada yang diuntungkan, yaitu pemilik Pertasop saat ini. Tapi tidak juga seluruh pemilik Pertasop untung, Pak Topik. Ada juga kalau dia jual cuma 100 liter, 200 liter per hari, itu buntung. Iya. Buntung, bukannya untung, Pak. Iya, Pak Surya, saya mau tanya lagi. Sampai hari ini kan Disperindak belum mendapat laporan dari SPBU terkait berkurangnya jatah Pertalite yang mereka dapat. Nah, ada nggak upaya dari Disperindak dengan mencuatnya kemarin isu ada beberapa SPBU yang sudah buka suara ke publik, kemudian
setelah itu tidak berani lagi buka ke publik, ya kan? Kemungkinan ada yang menekan untuk tidak buka ke publik. Ada nggak Disperindak untuk mungkin mendatangi SPBU, jemput bola, Pak? Kalau perindak nih Pak, tugasnya bahwa Lubuk Linggau ini kebutuhan BBM cukup. Subsidi, non subsidi, yang penting cukup. Tidak ada kesulitan masyarakat mendapatkan BBM. Kita ambil contoh kemarin, ada laporan ke Perindak, sulit mendapatkan gas 3 kilo Pak, karena itu untuk rakyat, subsidi Pak. Kita langsung respon. Kami Pak Topik kemarin, kalau tidak salah kemarin ya Non ya, jam 9 kami rapat, kami undang SBM Pertamina, kami undang beberapa agen, kami undang beberapa pangkalan. Di mana nih yang letak masalah itu? Persoalan itu di mana nih? Alhamdulillah kita kemarin kita temukan persoalan-persoalan itu Pak. Nah, saya juga mengharapkan kepada pihak SPU atau perwakilan tidak harus ownernya datang, perwakilan lah. Kami perlu juga, karena kita juga data-data alokasi dari Pertamina ke SPBU itu fleksibel Pak. Tidak mungkin tahun lalu kita punya data alokasi untuk kita ambil asumsikan SPBU Marga Mulia katakanlah tahun lalu dapat 60 KL. Tahun ini kita tidak tahu berapa KL. Berarti gini Pak ya, Pertamina itu dengan Disperindak tidak ada laporan, tembusan laporan penyaluran Pertalite itu ke SPBU. Kalau sampai hari ini, kalau dulu Pak ya, kalau dulu masa-masa yang lalu itu ada setiap hari mereka melapor, baik alokasi BBM, Pertamax, DEK, Pertalite, Premium ada, termasuk solar. Nah, sampai sekarang hari ini kami belum mendapatkan alokasi masing-masing SPBU berapa nian, Pertalite berapa, DEK berapa, belum ada dari Pertamina. Ya tadi kan Pak Surya sudah mengatakan bahwa Pertalite itu kalau pagi kita masih dapat Pak, tapi di atas jam 1 kosong. Ya. Itu kan masalah Pak. Itu informasi daripada rekan-rekan yang beli Pertalite. Kalau kami tadi ya beli 30 liter di SPBU Marga Mulia, kalau tidak tahu kalau SPBU lain, kita masih mendapatkan, bahkan antri cuma 3 mobil, jam 9 tadi. Nah yang di atas jam 1.00 itu berarti informasi? Informasi, tapi bukan informasi dari pemilik SPBU, informasi dari rekan-rekan yang beli Pertalite. Berarti itu ada masalah dengan Pertalite Pak, karena selama di bawah bulan Juli, Pertalite itu sangat jarang kosong di SPBU. Kenapa enggak Disperindak tidak hanya menunggu laporan dari SPBU, tapi langsung jemput bola ke SPBU, karena sudah ada permasalahan. Saya bilang tadi Pak, bahwa tugas Perindak ini bukan hanya ngurus Pertalite. Tugas Perindak ini bagaimana BBM Lubuk Linggau ini cukup, karena itu juga bukan barang subsidi, bukan subsidi Pertalite itu. Betul. Kecuali subsidi, kalau subsidi kita kenapa barang subsidi ini sulit sebenarnya, itu yang jadi persoalan. Kalau kita bilang sulit, saya sendiri merasakan tidak sulit tadi. Ya, tapi kebanyakan masyarakat sulit, Pak. Nah, makanya kita menunggu laporan dari masyarakat. Itu makanya maksud saya Pak, Disperindak bisa turun langsung ke SPBU dengan persoalan-persoalan dari masyarakat. Nggak mesti nunggu laporan. Jadi begini Pak Prades ya. Karena SPBU ini Pak terkesan takut untuk melapor. Nah itu artinya selaku owner SPBU dia juga tidak harus takut atau dia masa kita yang mendesak. Harusnya kalau dia memang pemilik SPBU, apa salahnya lapor dengan pemerintah? Pemerintah akan menyelesaikan, mencarikan solusi. Masa kita mencari apa nih permasalahan kamu nih? Kita mendesak pemilik SPBU, rasanya tidak mungkin, Pak. Sedangkan SPBU sendiri nggak mau transparan sama kita yang mendesak dia, kan lucu sekarang. Biasanya kan orang yang merasa dizolimi, merasa dirugikan, dia kan melapor. Ya, biasanya kan dia melapor. Tapi ada ketakutan di SPBU. Nah, kalau takut nggak usah jadi pengurus SPBU, mundur. Ya enggak? Apa kita takut? Itu ya, jadi ya, harus berani. Seharusnya pemilik SPBU harus berani ya. Berani. Jangan ditekan sedikit kemudian diam. Diam. Terutama, nah ini harusnya juga kemarin Pak Prades ngundang Hiswana Migas. Udah kita undang Pak, tapi berhalangan hadir juga. Nah ini jadi masalah. Artinya itu ada apa?
Kok dia kan mewakili pengusaha SPBU. Harusnya dia sampaikan dengan pemerintah, terutama wakil rakyat. Biar wakil rakyat ngundang kami, ngundang Pertamina, ngundang selaku pengawas SPBU atau mengawasi pendistribusian BBM supaya jelas masalah ini. Ya, ya. Kalau mereka sendiri nggak mau bilang, oh SPBU takut, susah gitu Pak. Ya mungkin nanti Pak setelah mereka menonton tayangan Buka Mata, mudah-mudahan para pemilik SPBU itu berani melapor ke pemerintah, ke DPR ataupun mengungkap apa yang terjadi sebenarnya di balik Pertalite ini berkurang 50% di setiap SPBU. Jadi saya sarankan kepada pemilik SPBU, sampaikan aspirasi kawan-kawan pemilik SPBU bahwa kami udah beberapa bulan ini dirugikan, tidak bisa lagi mendistribusikan Pertalite karena Pertalite ini merupakan produk non subsidi. Sampaikan juga dengan wakil kita kan ada wakil. DPR itu dipilih oleh rakyat itu menyuarakan keluhan itu. Keluhan kita nih mungkin tidak ditampung oleh pemerintah, kita sampaikan. Saya juga kalau seandainya ada laporan dari pemilik SPBU, saya akan buat telaah staf ke pimpinan saya, ke Pak Wali, mencarikan solusinya. Apa kita bersurat ke Pertamina Pusat atau Pertamina Sumbaksel, bagaimana mengatasi masalah ini? Ya. Kalau bisa ini jangan berlarut, jangan hanya sampai di sini wacana-wacana aja. Kalau saya juga orangnya nggak mau pakai wacana, action langsung. Nah ini harapan saya kepada pemilik SPBU, baik Lubuk Linggau, Musirawas, Muratara, dan kalau bisa seluruh SPBU di Sumbaksel ini. Karena bukan hanya Lubuk Linggau dikurang ini, bahkan mungkinan ya. Karena kita tadi tidak ngundang Pertamina, kita tidak tahu apakah di wilayah sebelah kita dikurangi juga, apa di Lahad dikurangi, apa di Palembang dikurangi. Kita ambil contoh juga, saat itu Lubuk Linggau kesulitan dapat premium. Waktu saya ke Jawa, ke Blitar, ke Jombang, bawa kendaraan, ternyata di sana mendapatkan premium jam 1 malam masih dapat bensin di Jawa, di Blitar situ. Saat itu 2020. Nah, ini yang jadi persoalan kita selama ini kan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Surya. Saya mau ke Bung Andi dulu. Bung Andi Lala sebagai gerakan aktivis Silampari, bagaimana Anda melihat fenomena yang pertama kelangkaan Pertalite ini, ya berkurangnya pasokan, kemudian SPBU juga tidak berani melapor ke pemerintah ataupun mengungkap hal ini ke publik, dan sikap Pertamina yang seakan diam dengan publik untuk menjawab semua persoalan yang terkait dengan Pertalite. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua gerakan aktivis Silampari disikat gas menyikapi daripada gonjang-ganjingnya Pertalite BBM di Kota Lubuk Linggau. Ini adalah kebutuhan penting dan strategi masyarakat. Kami mendesak Pertamina bertanggung jawab atas berkurangnya atau langkahnya Pertalite di Lubuk Linggau. 1. 2. Kenapa pasokan Pertalite ini dikurangi sampai 50%? Ada apa dan apa kita dipaksakan pakai Pertamax? Ya Pertamax. Ya Pertamax. Ya. Apa kita dipaksakan tidak ke SPBU lagi karena sudah banyak Pertasop di lorong-lorong Kota Lubuk Linggau, ya. Terus yang ketiga, saya mendesak Wali Kota Lubuk Linggau untuk merekomendasikan Kepala Pertamina Kota Lubuk Linggau ini dipecat karena kami anggap tidak becus untuk mengurusi ketersediaan Pertalite ini di Kota Lubuk Linggau. Sebelum ini kan hal solar juga kan saya demo itu di Pertamina, maaf saya pernah demo itu juga, antri di mana-mana kan pernah solar. Ini Pertalite juga. Terus tadi Bung undang kan pihak Pertamina nggak datang, alasannya COVID. Nah sekarang saya minta pecat, ya harus terbuka terhadap publik dan berkata begini, sosialisasi dong minimal ya kan, jadi jangan sampai simpang siur terhadap masyarakat. Ya, terkait SPBU yang seakan
tidak berani melapor ke Disperindak ataupun mereka tidak berani menyampaikan hal sebenarnya ke publik. Itu menurut Anda sebagai aktivis gimana? Terkait apakah berarti begini, kalau begitu ada suatu kong kali kong antara Pertamina dengan SPBU, dugaan. Ya. Kenapa dia nggak mau nongol-nongol kepalanya atau mau bicara di publik dong? Iya. Mestinya gentle. Seorang kepala itu harus gentle semua, harus ambil sikap. Tuhan mengasih kita suatu kedudukan itu untuk bekerja yang terbaik. Yang terbaik juga belum tentu yang terbaik. Jangan ada suatu kebohongan terhadap rakyat. Itu saya minta. Oke. Ya. Oke, selanjutnya saya ke Ketua Komisi 3. Nih, Ketua Komisi 3 Bung Taufik, kita sudah mendengarkan dari berbagai sumber, ya, dari pemerintahan, dari penggiat perlindungan konsumen, dari aktivis mahasiswa, dari aktivis masyarakat terkait polemik yang terjadi di Kota Lubuk Linggau akhir-akhir ini, ya, bukan yang terjadi dalam minggu ini ataupun yang baru-baru ini, tapi sudah berjalan beberapa minggu terakhir ini. Dari Pertalite yang mungkin 32 kL per hari bisa jadi 16, 8. Artinya itu ada masalah yang terjadi di Pertalite. Nah, sebagai mitra dari Pertamina, apakah ada rencana dari DPR untuk mengundang Pertamina yang untuk menjelaskan kondisi sebenarnya? Dan bagaimana sebenarnya pengawasan dari DPR sendiri terhadap ketersediaan BBM, khususnya Pertalite? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami langsung saja. Yang pertama, tadi dari rekan-rekan narasumber, Disperindak, dari YLKI, dari HMI, Bung Andi, sudah menyampaikan masukan, saran dan sebagainya. Saya sebelum menyampaikan saran dan masukan ini, perlu saya jelaskan, tupoksi DPRD ada 3, dan sampai saat ini mohon maaf, saya sudah 3 periode di DPRD, tupoksinya cuma 3 itu, yang diatur oleh Undang-Undang MD3 dan aturan-aturan lainnya. Itulah tupoksi sebenarnya. Artinya apa? Ada budgeting, anggaran terkait dengan berkurangnya subsidi atau penyaluran Pertalite. Materi kita hari ini, tupoksi DPRD ada 2 yang terkait dengan permasalahan ini. Yang pertama, controlling atau pengawasan. Lembaga legislatif mempunyai hak untuk mengawasi baik itu pemerintah daerah, ya, sesuai dengan tingkatannya, DPRD kabupaten kota, dan fungsi yang satu lagi yaitu regulasi atau legislasi, membuat peraturan-peraturan atau peraturan daerah bersama pemerintah daerah. Nah, ini 2 tupoksi ini melekat dengan tugas dan fungsi DPRD. Saya mau menyampaikan sedikit. Ini saya bersahabat dengan Ketua LKI Kota Lubuk Linggau ini dari cukup lama, dan kemarin saya karena tugas dan fungsi saya salah satunya controlling, saya sempat menelpon ini Bung Nun, ya, saya panggilnya Bung Nun karena beliau ini sudah berpengalaman sekali. Kami kemarin ini Pak Kadis sempat membahas tentang permasalahan perumahan syariah. Ini Bung Nun dan saya cukup aktif dan fokus untuk membahas itu, tapi akhirnya banyak kendala-kendala seperti itu. Ini saya menyampaikan ini artinya YLKI dan DPRD ini bersinergi dalam hal
untuk menyelesaikan apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, solusi-solusi. Begitupun pemerintah Kota Lubuk Linggau. Saya mau masuk ke permasalahan ini. Jadi jangan sampai nanti ini melebar. Saya jauh-jauh hari sudah juga mengontak ataupun menginformasikan kepada pemerintah melalui Sherpa Pertamina, Pak Ahad, ya, dan bawahan-bawahannya tentang subsidi atau penyaluran yang lagi viral terhadap Pertalite. Ini perlu saya garis bawahi apa yang disampaikan Pak Kadis, Pak Surya Dharma melalui atas nama pemerintah. Memang benar, Pertalite itu bukan subsidi seperti solar dan premium, tapi dari sisi pengawasan kami, ya, ini saya sependapat apa disampaikan oleh Bung Nun, Dinda Ganda dan Pak Surya Dharma, bahwa kebijakan ini ada di tangan Pertamina yang brandnya yaitu pemerintah, ya. Jangan selalu, ya, ini saya sampaikan, karena saya banyak tahu permasalahannya sebenarnya. Jangan brand pemerintah ini seolah-olah ini kebijakan pemerintah pusat, Pak. Ini aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Pak. Ini aturan yang dikeluarkan oleh menteri ini, menteri desa, menteri dalam negeri dan sebagainya. Jangan hanya seperti itu. Kenapa? Kita harus tahu juga otonomi daerah. Ini perlu. Kenapa? Di setiap kota kabupaten permasalahan ini permasalahan SPBU dan sebagainya tidak pasti sama. Kita jangan hanya melihat aturan saja. Seperti yang Adinda Ganda sampaikan. Ketika aturannya seperti ini, yang boleh mendirikan Pertamina seperti ini, Pertamina menjawab misalkan ada aturan baru, ternyata tidak ada aturan baru dan sebagainya. Ini kan yang dikambing hitamkan, jujur saya sampaikan, pemerintah pusat seperti itu. Nah, kita harus tahu dalam kondisi otonomi daerah ini ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang tidak bisa kita sinkronkan dengan pemerintah daerah, yang kenyataannya, benar kata Pak Kadis tadi, kenyataannya tidak seperti itu. Yang kedua, saya hanya mengingatkan saja Pertamina, karena ini kebijakan pure murni, harus ada rasa tanggung jawab seperti yang disampaikan Bung Andi tadi. Harus ada rasa tanggung jawab. Seharusnya talkshow seperti ini menjawab, ini membantu pihak Pertamina, ya enggak? Menjawab pertanyaan, keluhan dan sebagainya. Jangan, mohon maaf, ya, memang wadahnya yang lebih berkompeten dan sebagainya YLKI, tapi tidak hanya seperti ini. YLKI sudah mencarikan solusi. Ya, saya juga mewakili lembaga legislatif DPRD sudah mencarikan solusi juga, menghubungi Bung Prades bersama Pak Nun sebagai ketua LKI. Ini solusinya apa? Saya sampaikan, ini mohon maaf, ya, saya sampaikan Bung Prades harus hadir pihak Pertamina untuk menjawab. Ini Pak Surya Dharma menjawab pertanyaan, keluhan konsumen seperti ini. Kalau mereka tidak hadir dengan alasan COVID dan sebagainya, ini bukan alasan yang masuk akal bagi saya. Ini saya sudah merencanakan ini Pak Surya Dharma, ya, bersama Bung Nur Sulhi, Bung Nun, untuk mengundang Pertamina setelah talkshow ini, ya. Kami punya hak, ya. Kenapa? Kalau dia bicara aturan, kami juga salah satunya punya hak legislasi, yaitu membuat peraturan-peraturan seperti itu. Tapi dalam tingkatan
daerah. Nah, kami akan mensinkronkan nanti aturan pusat, otonomi daerah dan sebagainya. Ini untuk menjawab. Yang kedua, saya akan menyampaikan jangan ada pihak-pihak yang dikambing hitamkan. Contoh, ini hanya contoh saja. Ketika supply ke SPBU berkurang, tentu apa yang disampaikan Bung Nun tadi benar. Pasti ada gejolak dari konsumen. Ya mungkin tadi Pak Surya Dharma menyampaikan ternyata di SPBU A itu supply-nya mungkin cukup, tapi ada di SPBU B kosong, seperti itu. Nah ini kan harus dijawab oleh pihak Pertamina. Apakah supply setiap SPBU itu berbeda-beda? Ini kan harus dijawab. Yang ketiga, sebagai fungsi controlling, ini saya Pak Kadis, ya, Pak Sulaiman sudah menyampaikan dengan Ketua YLKI kemarin. Alhamdulillah sampai saat ini pihak Pertamina mencarikan solusi itu. Kemarin Dirjen atau pengisian melalui Dirjen ini diutamakan di SPBU. Bahkan saya sendiri sebagai konsumen pembeli waktu itu antri mobil ini tidak didahulukan. Saya tanya ke beliau, ke Pak Nun, ini seperti apa Pak Nun? Wah itu Pak Taufik, antrian kendaraan roda 4 ya, ini harus didahulukan. Ketika keadaan kosong dan sebagainya, baru pengisian Dirjen ini diperbolehkan. Kalaupun antrian kendaraan, seperti itulah saya jabarkan. Nanti ya, aturan dan sebagainya Pak Nun yang lebih paham. Antrian kendaraan roda 4 ini boleh menyalakan klakson ya Pak Nun ya? Atau mendesak, konsumen boleh mendesak. Konsumen akhir boleh mendesak, seperti itu. Nah saya ini konsumen yang menyaksikan langsung. Bahkan saya tanyakan, saya sampaikan dengan Pertamina, dengan Ketua LKI, Dek, ini kok kamu dahulukan yang itu, yang Dirjen. Bahkan kiri kanan SPBU itu Pak Surya Dharma mundur mobil pickup itu dengan ratusan Dirjennya mundur menghalangi mobil kita. Saya tanyakan, ini harusnya ya saya nggak sebutkan siapa saya, itu masuk di Facebooknya Pak Nun kemarin di daerah barat. Ya, tapi sekarang alhamdulillah ini Pak Nun saya kontrol terus, ya tidak ada lagi. Bahkan saya pancing untuk ngisi 1 liter saja Dirjen, dia tidak mau terima. Alhamdulillah ini kan ini. Saya sedikit lagi menyampaikan, ini Bung Prades izin. Jadi saya menyampaikan, Dek, harusnya dahulukan yang antri kendaraan roda 4 untuk mengisi. Loh, kan punya bapak lah diisi, ya kan? Tapi kan dia tidak tahu kalau aku sudah antri. Saya sudah antri panjang, dia ngisi dulu Dirjen itu, ya. Bahkan ada lagi yang bawa motor Dirjen. Akhirnya saya foto, saya sampaikan dengan yang itu. Ya mungkin anak bosnya atau siapa, udah tahu lah. Jadi dia ngomong, ya ngapa Pak? Ini aja. Nah, akhirnya aku sampaikan, kalau kau ngomong cak itu, kau tahu akibatnya. Udah aku pergi kan, karena di situ ramai dan sebagainya. Kita menghargai juga SPBU itu, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak ingat. Artinya apa? Saya mau mengambil poin penting dalam hal ini. Ketika ada permasalahan seperti itu, ya, yang selama ini carut marut dan sebagainya, ini terselesaikan. Saya mengambil apa? Artinya pihak Pertamina dalam hal ini hadir mencari solusi seperti ini. Kenapa kita yang tidak punya kebijakan
atas suplai ke SPBU, bahan bakar ke SPBU itu mau hadir seperti ini. Artinya apa? Nawa itu niat kita untuk menyelesaikan solusi ini. Apa kepentingannya? Untuk mencari solusi terhadap permasalahan dan keluhan konsumen atau masyarakat. Mungkin itu saja dulu Pak Bung Prades, ya. Saya hanya menitik beratkan hadirnya DPRD dalam hal ini dan akan tetap, ini mohon izin melalui pemerintah Kota Lubuk Linggau, Pak Sulaiman Lama, Bung Nun sebagai Ketua GLKI, Pak Andi sebagai aktivis, Dinda Ganda melalui HMI. Kalau permasalahan ini tidak hadir juga Pertamina, melalui lembaga legislatif, tempatnya di DPRD, melalui Bung Prades juga, mau talk show atau streaming seperti ini, saya atas nama lembaga nanti izin dengan pimpinan DPRD untuk mengundang kembali, ya, mengundang kembali di DPRD seperti kemarin saya bersama Bung Nun permasalahan perumahan syariah itu, ya. Jadi saya fokus untuk menyelesaikan ini. Saya tidak ada kepentingan apa, karena saya dipilih oleh masyarakat, ya. Saya mengedepankan kebutuhan, keluhan dan sebagainya. Sama seperti pemerintah Kota Lubuk Linggau disampaikan oleh Pak Suryadharma tadi, ya, kita melihat permasalahan ini menjadi viral atau permasalahan yang tidak bisa dianggap enteng, ya. Sampai Bung Nun menyampaikan ke saya, kalau terjadi chaos, keributan karena antrian dan sebagainya, pihak mana yang dipermasalahkan? Begitu Bung Prades. Artinya apa? Dengan kelangkaan suplai Pertalite ini, orang rebutan antri. Ini misal ini Pak Bung Nun, ada kios seperti yang Pak Nun sampaikan, ribut di situ di SPBU. Pihak mana yang dipersalahkan? Nah, kalau tidak hadir seperti ini untuk mencarikan solusi, karena apa? Satu kata ini harus bisa terjawabkan. Kebijakan ada di tangan pemerintah, bukan seperti itu. Tapi kebijakan ada di tangan Pertamina, ya. Selama ini mindset masyarakat yang adunya dengan pemerintah, mungkin dengan Disperindak dan sebagainya. Tapi kan kebijakan, apa bisa sebagai kepala dinas Disperindak, Pertamina untuk SPBU A kamu hanya 3.000 liter Pertalite. Tidak bisa seperti itu, tapi kebijakannya ada di Pertamina. Satu lagi yang harus dijawab. Ini perlu dijawab, ya. Kelangkaan ini bukan omong kosong. Kalaupun tidak ada suplai yang berkurang, ini perlu dicatat ini Pak. Ini apa? Bung Prades. Kalaupun suplai ke SPBU memang berkurang, Pertamina harus menjawab ini. Kenapa harus berkurang? Apakah tadi yang seperti disampaikan Dinda Ganda sama Bung Nun, indikasi, ya. Ingat, ini bukan tuduhan. Kalau indikasi itu boleh, ya. Indikasi apakah mau meningkatkan penjualan Pertalite ini berkurang ke pertama, bisa. Yang keempat, ini yang perlu saya luruskan, ya. Penentuan titik Pertasop itu, karena saya juga pengawas ataupun mendapat informasi tentang itu, karena Dinas Perizinan itu adalah mitra saya di Komisi 3. Saya tanyakan, itu sudah di ACC ataupun disetujui oleh pemerintah 13 titik. Ya, ada tambah satu lagi 14 titik. Ini saya tanyakan dengan perizinan, Dinas Perizinan, ditentukan berdasarkan kriteria jarak antara satu dengan yang lain. Kenapa?
di Lubuk Linggau ini luas wilayahnya 401 km persegi. Bagi saya sebagai pengamat ataupun punya hak controlling, itu penambahan. Ini ingat, saya sudah sampaikan juga ke Pertamina, kalau bisa jangan coba-coba untuk menambahkan titik. Sedangkan waktu itu ya Pak ya 13 titik, Bung Pak. 13 titik ini saya kontrol baru sekitar 5 waktu itu ya, berapa bulan yang lalu, yang mempunyai izin atau izin yang sudah di ACC atau memenuhi persyaratan. Sedangkan Pertamina hanya target yang 13 saja belum selesai izinnya, masa ada lagi 4 yang saya dapat informasi minta izin lagi. Ya Pertamina akhirnya nyuruh ke pemerintah kota dan ke dinas perizinan. Nah, saya sampaikan ketika saya tanyakan dengan dinas perizinan, karena mitra saya di Komisi 3, saya tanyakan berapa Pak Kadis izin yang sudah melalui tahapan. Sekitar 5 katanya Bung Nun, dari 13 titik waktu itu. Dari 13 titik itu, 13 titik ini sudah di ACC pemerintah ya, dengan tahapan-tahapan tadi, dengan kriteria tadi, sudah melalui jarak yang ada. Terus titik-titik ini yang memang kebutuhan suplai bahan bakarnya memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan sebagainya. Itu yang bagi saya, jangan sampai nanti punya persepsi bahasanya Pertasop ini menjamur dan sebagainya. Bahkan saya sangat setuju kalau ada penambahan ini tidak berdasarkan survei ataupun uji petik seperti itu. Dan saya sampaikan kepada pemerintah melalui dinas perizinan, kalaupun 13 titik ini ada titik yang berdekatan, terus titiknya tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat sekitarnya, ini Bung Nun, saya sampaikan dengan para dinasnya, Pak Hendra Gunawan, ya jangan dikasihkan izin dulu. Itu seperti itu. Jadi memang benar-benar hadirnya Pertasop untuk Kota Lubuk Linggau, hadirnya Pertasop ini menjawab kebutuhan masyarakat sekitar. Jangan sampai ada indikasi seperti Pak Nun sampaikan, pemerintah pusat melalui ya kenonya pemerintah daerah juga Pak Surya Dharma, ya Pertamina karena brandnya pemerintah pusat dan plat merah yang disampaikan Bung Nun, saya setuju. Akhirnya apa? Seolah-olah dia punya strategi, dia punya trik. Jadi yang kami hitamkan seolah Pertasop yang menjamur lah ini, padahal itu kebijakan Pertamina. Coba Pertamina tidak menyampaikan atau memberi saran, ayo siapa mau buka Pertasop, dananya tadi yang disampaikan Pak Surya sekitar kurang lebih 300 juta ya kan, ya sama bangunan mungkin 500 dan sebagainya, bisa ngambil kur dan sebagainya. Itu kan tahapannya. Tapi yang paling penting ya, apakah ini menjawab kebutuhan masyarakat? Ini saya sependapat apa yang disampaikan Bung Nun. Jangan sampai nanti kehadiran Pertasop ini dikambing hitamkan ya. Ya sebenarnya kebijakan untuk supply, saya sampaikan, supply ke SPBU, mau dia Pertamax, mau dia Pertalite, mau dia solar dan sebagainya, itu adalah murni kebijakan pemerintah, kebijakan Pertamina. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembali ke Pak Surya Dharma. Bisa tidak pemerintah Kota Lubuk Linggau ini yang menindaklanjuti dari Bung Andi Lala tadi untuk meminta SBM Pertamina Kota Lubuk Linggau ini diganti? Bisa nggak Pemkot ini merekomendasikan penggantian SBM Pertamina?
Terima kasih Bung Prades, bahwa pemerintah Kota Lubuk Linggau ini akan bertindak berhati-hati Pak, karena ini menyangkut karir wong, masa depan yang bersangkutan. Kita cek dulu tingkat kesalahannya apa, kemudian apa selama ini dengan pemerintah Kota Lubuk Linggau, mereka memang kurang koordinasi atau gimana. Tapi sampai hari ini kami selalu berkoordinasi dengan pihak Pertamina Lubuk Linggau, SPM. Ini terbukti hari Senin yang lalu kami melakukan rapat tentang kelangkaan gas 3 kilo yang ada di Kota Lubuk Linggau dan daerah sekitarnya. Alhamdulillah syukur beliau bersama stafnya datang. Apa yang ditanyakan oleh Prades tadi, apakah SBM Pertamina Lubuk Linggau ini bisa direkomendasikan? Kami belum bisa menjawab, kami harus pelajari dulu tingkat kesalahan yang bersangkutan. Enggak, maksudnya Pak, bisa atau tidak ketika memang dia punya masalah, misalkan punya masalah, Pemkot ini punya hak atau tidak? Cukup itu aja Pak. Kalau kita sampai sekarang kita belum ada dasar hukum Pak untuk merekomendasikan dia, karena yang menilai seseorang atasan daripada Pertamina Sumbaksel itu mereka sendiri, dan juga berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat dan dibuktikan dengan hasil investigasi. Apa tingkat kesalahan yang bersangkutan? Kita tidak berani, pemerintah Kota Lubuk Linggau, dengan sembarang merekomendasikan seseorang, karena kita melihat koordinasi selama ini masih berjalan. Kita tidak tahu kalau masalah Pertalite ini dikurangi atau gimana. Nanti kami bersama DPR Kota Lubuk Linggau akan melakukan pertemuan. Alhamdulillah syukur tadi Ketua Komisi 3 DPR Kota Lubuk Linggau akan menginformasikan dengan Ketua DPR Kota Lubuk Linggau akan mengundang pihak Pertamina. Nah, kalau seandainya nanti pihak DPRD mengundang pihak Pertamina, ada ketidakhadiran SBM atau lain sebagainya, itu juga tidak bisa kita ambil kesimpulan. Kita cek dulu kemungkinan yang diundang ada jadwal bersamaan, dipanggil oleh yang lebih atasannya yang di Palembang atau Jakarta. Nah, ini kita lihat dulu Pak tingkat kesalahannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya kembali ke HMI. Ya Bung Ganda, melihat persoalan-persoalan yang ada di Pertamina ini, ya, bagaimana HMI menilai persoalan yang ada di Pertamina? Karena sangat banyak kan, bagaimana persoalan mereka terkait penyaluran Pertalite, kemudian juga solar juga terjadi masalah saat ini, kemudian juga LPG 3 kilo juga menjadi masalah. Nah, bagaimana menurut HMI sikap yang seharusnya dilakukan oleh Pertamina dan pemerintah Kota Lubuk Linggau? Baik, terima kasih. Jadi jika ditanya bagaimana seharusnya sikap Pertamina dengan pemerintah hari ini, ya Pertamina dengan segala permasalahan yang ada di masyarakat yang seharusnya memberikan atensi dari mereka secara serius, hari ini tidak menjalankan kesesuaian yang ada. Pertamina seharusnya memberikan respon yang mungkin jangan sampai permasalahan yang ada ini terus berlanjut tanpa ada kepastian. Nah, saya sedikit menanggapi tadi dari Pak Surya Dharma tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat saya di sini. Pernyataan Bapak yang mengatakan kami ini bukan hanya ingin mengurusi Pertalite saja, itu bagi saya harus diberikan atensi yang serius Pak, karena benar bukan itu saja yang harus diurusi, tetapi permasalahan ataupun isu yang beredar itu yang hari ini sedang diperbincangkan. Pemerintah, baik itu secara eksekutif maupun legislatif, ya hari ini representasi dari masyarakat. Apapun yang menjadi perbincangan isu yang sekiranya ada hubungannya dengan kebijakan, selaku kalian pemangku kebijakan, benar kata Bung Prades tadi, kenapa tidak jemput bola, kenapa baru menunggu permasalahan itu hadir ke kalian, bukannya hadirnya kalian ya biar masyarakat lebih tenang menghadapi segala permasalahan yang ada. Nah, mungkin jika ditanya bagaimana tanggapan kami dari HMI Cabang Lubuk Linggau tentang permasalahan yang ada, baik itu dari Pertamina maupun dari pemerintah, Pertamina jangan lagi lah untuk lari-lari bila diundang dengan kegiatan yang bersifat seperti ini ataupun bersifat lainnya yang ada korelasinya dengan
isu yang ada pada hari ini. Dan pemerintah, harapan kami dengan segala kegiatan ataupun hasil diskusi yang telah dilaksanakan ini dapat dipertimbangkan dan dapat diteruskan sebagaimana mestinya, sehingga isu yang hari ini beredar, baik itu isu ini benar atau tidak, itu bisa diklarifikasi secepat mungkin. Semisal Pertalite hari ini memang tidak berkurang dan secara konfirmasi pemerintah dan Pertamina itu adalah sebuah kebohongan, sampaikan ke publik melalui lembaga yang ada di publik ini. Jikapun itu memang ada, berikan penjelasan. Karena kenapa pembahasan tentang Pertalite hari ini menjadi atensi yang serius? Pertalite ini bukan subsidi, ini komersil. Ya, komersil memang untuk diperjualbelikan, tidak untuk dibatasi. Masyarakat tidak sepenuhnya dengan daya beli yang secara ekonomi hari ini kurang baik mampu untuk membeli Pertamax, walaupun jika kita lihat harga berbeda 1.000 sekian. Tetapi di saat 1.000 sekian yang selama ini kenaikan BBM 50, bagaimana dengan kenaikan yang 1.000 lebih? Kenapa kami mengkaji ini, Bung Prades? BBM ini rentetan dinaikkan. Itulah kenapa kita menghindari resiko-resiko lain yang bisa terjadi akibat kebijakan hari ini. Nah, mungkin dari kami HMI ingin sampaikan, ya, Pertamina berikanlah respon secepat mungkin, dan pemerintah, harapan kami dari beberapa hasil diskusi yang telah dilaksanakan ini menjadi bahan untuk mereka menyampaikan kepada pihak Pertamina tentang permasalahan yang ada pada hari ini. Mungkin itu. Ya, Pak Surya mungkin mau menjawab tadi, Pak, yang ditanyakan oleh Bung Ganda, bahwasanya benar bahwa Disperindak memang tidak hanya mengurusi Pertalite, tapi harus menjadi fokus karena ini yang sedang menjadi pembahasan di masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan ya kepada kita sama-sama narasumber, mungkin mendengar apa yang saya sampaikan tadi. Memang benar bahwa Disperindak itu tidak hanya mengurus Pertalite. Salah satu tugas pokok Disperindak ini memenuhi atau mengantisipasi kebutuhan BBM di Lubuk Linggau. Apakah itu Pertamax, apakah itu Pertalite, DEK, solar. Yang penting saat ini kebutuhan masyarakat tercukupi. Artinya kalau masyarakat tidak memperoleh Pertalite, ada BBM alternatif. Itulah Pertamax Turbo maupun Pertamax 92. Artinya di Kota Lubuk Linggau sampai hari ini kebutuhan untuk BBM masih terpenuhi, walaupun harganya bervariasi. Tinggal lagi pilihan masyarakat. Kalau kita perhatikan berdasarkan hasil pengawasan kami di lapangan, sekarang ini justru banyak yang menjerit orang-orang yang jadi pengerit. Karena kadang di SPBU itu ada mobil modif beli sampai 200 liter, 300 liter. Kalau masyarakat sendiri paling beli 100.000, 10 liter lebih atau dan seterusnya. Bahkan sekarang ini banyak pengerit-pengerit ini mengalami kesulitan. Kita ambil contoh seperti di beberapa SPBU, kadang-kadang kita mau beli Pertalite habis di SPBU, tapi di depan SPBU jerigen penuh. Ini kenyataan. Nah, sebenarnya itu siapa yang punya hak untuk mengatur itu, Pak? Memang sering kita temui solar misalnya di SPBU nggak ada, atau di Pertalite di SPBU Pertalite ini nggak ada, tapi di pinggir jalan tuh banyak. Nah, kalau pengecer itu ilegal, sampai sekarang ilegal, karena berdasarkan Undang-Undang Migas, penjualan terakhir itu ada di SPBU. Ini harus kita ketahui bersama. Jadi kalau seandainya SPBU kosong, ternyata di dirigen, di pengecer-pengecer itu penuh. Yang menindaknya siapa itu? Ya, aparat ya, aparat kepolisian, bukan Perindak. Kami mengawasi kebutuhan pokok BBM yang ada di SPBU. Kalau SPBU itu seluruh SPBU itu kosong, nah ini kami yang ngawasi. Kalau seandainya Pertalite dikurang itu Pertamina atau Kementerian SDM. Kalau kami sampai hari ini terus terang belum memiliki data berapa jumlah dikurangi. Ini kan baru kita perkirakan 50%, 40%, kita sendiri belum dapat data.
Tadi kan disampaikan 50% dikurangi, apa benar ini? Kita belum tahu. Makanya kami dari pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui DPR juga, kita sama-sama bahas Pertamina, DPR, dan pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam hal ini diwakili oleh Disperindak Kota Lubuk Linggau. Kalau Pak Prades tadi atau Bung Prades yang apa, siapa yang mengawasi, yang ngatur dirjen itu tindakan ilegal, Pak. Artinya aparat keamanan yang harus menindak. Namun di pemerintah Kota Lubuk Linggau sampai hari ini banyak pertimbangan. Kenapa tidak ditindak? Karena banyak pertimbangan, Pak. Makasih. Terakhir Pak Surya, bagaimana langkah kita berikutnya pemerintah Kota Lubuk Linggau ya untuk mengatasi polemik Pertalite di Kota Lubuk Linggau ini? Kami dari Disperindak Kota Lubuk Linggau mewakili pemerintah Kota Lubuk Linggau tadi sudah saya sampaikan bersama DPR Kota Lubuk Linggau. Ini kebetulan ada Bung Topik Riswanto yang juga selaku Ketua Komisi. Mungkin dalam waktu dekat ini DPRD mengundang pihak Pertamina, mengundang pemerintah Kota Lubuk Linggau, terutama Disperindak dan OPD terkait lainnya untuk kita bahas, Pak, apa permasalahannya dan apa yang menjadi dasar hukum Pertamina itu mengurangi alokasi Pertalite ke masing-masing SPBU. Apa benar Pertamina itu untuk bisa mengganti produk Pertalite ke Pertamax supaya Pertamax ini laku? Nah ini kan baru karangan kita, belum jelas. Baru pendapat kita kan, nah belum jelas. Dan juga yang perlu saya sampaikan di sini bahwa sampai hari ini Pertalite itu masih ada. Kalau berkurangnya kita belum tahu pasti berapa persen kurangnya, belum tahu. Makanya nanti ke depan apa disampaikan oleh Bung Prades, langkah-langkah kami akan sama-sama DPR untuk mengundang pihak Pertamina. Kita bahas satu persatu aponian, persoalan Pertamina mengurangi, ada masalah aponian. Apa karena polusi Pertalite terlalu tinggi atau biaya produksi terlalu tinggi, kita belum tahu, Pak. Kita hanya pendapat nih sekarang nih. Pendapat kita juga bukan objektif tapi subjektif ini. Makasih, Bung. Oke, saya ke Bung Nun ya. Gimana Bung dengan Pertalite tadi ya? Pertalite memang di beberapa SPBU kita sudah tanya memang dikurangi dari jatah sebelumnya. Kemudian kita dikasih pilihan mau Pertamax atau pilihan yang lain. Nah dari sisi konsumen sebenarnya ini ada unsur pemaksaan tidak kita untuk menggunakan Pertamax atau BBM jenis lainnya yang memang harganya jauh lebih tinggi dibanding dengan Pertalite? Ya mungkin dimulai dari berupaya untuk menerangkan sesuatu yang kita anggap agak gelap ya, bahwa yang pertama sebenarnya dalam hal tata niaga, tertib laksana tata niaga migas dan BBM dan gas ini tadi itu sudah ada SOP-nya ya, sudah itu ada hal-hal yang berkaitan dengan apa yang harus menjadi fungsi pengawasan pemerintah daerah dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah standar baku. Tapi yang membuat kita gagap dan gugup akhir-akhir ini, hal-hal yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak Pertamina itu tidak berlaku. Seperti yang kita hadapi saat ini misalnya. Pemerintah Kota Lubuk Linggau itu melalui Dinas Perdagangan, bagian ekonomi ya, itu semestinya secara berkala mendapatkan laporan daripada supply dan realisasi, atau pada BBM yang bersubsidi itu kuota, sehingga peran pengawasan dan kendali daripada pemerintah daerah yang memang diberikan penugasan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan itu dapat by data. Jadi sehingga kita dengan kondisi seperti ini yang hadir adalah asumsi apakah memang Pertamina melakukan pengurangan atau dengan bahasa yang lebih kaku penyesuaian, itu bahasa yang paling sangat tidak bertanggung jawab. Ya, itu kan barang komersil, kok disesuaikan berdasarkan permintaan, itu kan tidak bertanggung jawab, dan itu sudah disampaikan oleh pihak Pertamina sendiri di berbagai kesempatan. Nah, atas hal yang membuat kita gagap dan gugup ini sebenarnya bukan kesalahan di kita di pemerintahan daerah
kabupaten kota, karena tadi datanya yang tidak disajikan. Ketika data yang tidak disajikan oleh Pertamina yang wajib secara berkala, itu ketika ada fakta peristiwa kekurangan, penyesuaian atau apapun namanya, kita tidak bisa mengkomparasikannya dengan ketersediaan dan daripada realisasi yang wajib diberikan secara berkala dimaksud. Nah, jadi yang terjadi adalah kita memilih cara cerdas yang lainnya ketika data tidak bisa kita peroleh karena ketertutupan. Dan ini ada alasan, dan ini lebih mengarah kepada adanya strategi marketing yang sedang dijalankan oleh pihak Pertamina. Sehingga kita bagian daripada perlindungan konsumen mencoba untuk mencari dari celah yang lain berupa tracking berita. Kita panggil saja di Google dengan kata kunci misalnya kelangkaan Pertalite akan muncul mulai dari fenomena 2020 sampai dengan ke 2021. Kita lihat, kita komparasikan data itu. Mengapa 2020 lebih banyak terjadi di daerah Jawa Timur misalnya Probolinggo, Situbondo, Surabaya, Mojokerto. Ternyata di sana sudah lebih dahulu dilaksanakan program Langit Biru dan pembangunan Pertasop, sehingga isu daripada kelangkaan Pertalite sudah terjadi 8 bulan yang lalu di daerah Jawa Timur ketika Pertasop sudah dijalankan. Bagaimana di wilayah Sumatera Selatan? Silakan tracking media 2 bulan terakhir, marak sudah. SPBU di Palembang kosong sudah dari jam 2 siang. Ini kan ada hipotesa yang boleh kita jalankan, keluarkan ya, ketika memang data tidak bisa kita peroleh. Maraknya Pertasop berarti ada indikasi untuk strategi marketing Pertalite yang harus dikurangi supaya dilirik oleh konsumen. Dan itu pada pilihan yang berpotensi, sekali lagi sebenarnya kalau kita lebih luas ini sudah pelanggaran daripada undang-undang perlindungan konsumen, karena konsumen itu ketika barang itu komersial tidak boleh dibatasi, tidak boleh disumbat penyalurannya, sehingga ada situasi konsumen terpaksa untuk memilih jenis lain, padahal itu adalah pilihan kemerdekaan, pilihan berdasarkan daya beli, pilihan berdasarkan situasi dan kondisi kendaraan juga. Kalau saya punya mobil merek Xenia, ya sudah cukup, di Pertalite itu sudah sangat mewah, bagi mobil-mobil jenis tertentu tadi yang tidak begitu mewah. Nah, oleh karenanya ini harus diakhiri kondisi-kondisi yang gelap seperti ini. Kasihan antara kita saling berasumsi, ada seakan-akan peran dinas perdagangan, bagian ekonomi yang tidak berdaya guna. Padahal kondisinya memang laporan berkala itu tidak disampaikan oleh Pertamina. Jadi fungsi pengawasannya tidak bisa berjalan. Namun lebih baik apabila memang itu tidak dilaporkan, kita punya inisiatif untuk mempertanyakan seperti itu, sehingga kendali itu ada. Nah, ke depan ini tadi sempat kami bicarakan dengan Pak Taufik, dengan Pak Surya, ada hipotesa yang lebih menjurus lagi kepada adanya ke depan ini kita bicara sesuatu yang ilegal tetapi sudah berlaku umum di masyarakat kita, yaitu para spekulan dalam artian pengecer. Akan terlihat pada 2 bulan 3 bulan ke depan minimal sekali omset pengecer ya berkurang, dan bahkan jumlahnya juga akan berkurang karena disparitas antara Pertamax dan Pertalite ya, jika dibandingkan antara di SPBU dan di tingkat pengecer itu tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi ketika konsumen dibenturkan antara pilihan membeli Pertamax dan Pertalite di SPBU, diduga kuat masih menang di jenis Pertalite yang akan dipilih oleh masyarakat. Akan tetapi jika ternyata di SPBU dihentikan atau disesuaikan atau apapun namanya, Pertalite ini nanti dijual di SPBU, maka konsumen dihadapkan dengan pengecer
maka mau tidak mau masyarakat akan beralih ke Pertasop untuk membeli Pertamax. Alasannya apa? Jarak antara Pertamax dengan Pertalite itu 1.350 jarak ke selisihnya. Harganya 7.850 ya, kemudian di harga SPBU, kemudian dibeli oleh pengecer dan dijual kembali seharga 8.500 ya di tingkat pengecer, sedangkan harga Pertamax di Pertasop itu hanya 9.200, selisihnya hanya 700. Ketika konsumen diberikan pilihan apakah mau membeli Pertalite di pengecer ataukah beli Pertamax di Pertasop, alasannya 2 dan bahkan 3. Yang pertama, selisihnya hanya 700 selisihnya, sedangkan kita menduga timbangan ukuran daripada pihak pengecer itu tidaklah tepat 1 liter, karena pengecer pun harus memberikan tip kepada operator SPBU. Selain itu juga takarannya tidak tepat 1 liter. Dan yang kedua, jenis BBM-nya adalah BBM yang memiliki perbedaan kualitas antara Pertalite dan Pertamax tadi. Jika disandingkan dengan kepentingan pengecer dalam 2 bulan 3 bulan ke depan omsetnya akan turun dan bahkan jumlahnya akan berkurang. Kalau betul dikurangi. Jadi ini nanti akan kita lihat fenomenanya ke depan, dan saya memberikan hipotesis seperti itu. Jadi tidak hanya kepada konsumen saja, tetapi kepada pengecer juga. Tetapi sekali lagi bahwa ini pilihan-pilihan cerdas. Seandainya pun memang faktanya akan dipertahankan seperti ini, nasib sialnya ada pada pengecer. Berikutnya ini, ya. Tetapi kita tidak bisa juga memberikan pendampingan advokasi kepada pengecer karena konsumen akhir adalah pengendara kendaraan roda 2, roda 4 dan seterusnya. Tidak ada tertib niaga itu, lembaga penyalurnya adalah pengecer. Jadi harus berakhir di SPBU, dan untuk BBM jenis tertentu juga berakhir hanya di Pertasop saja. Ya, kalau menurut Bung Nun sendiri, apa tanggapan Anda ketika Pertalite ini justru dihapuskan? Kalau dihapuskan agak mustahil, ya, karena barang BBM bersubsidi ini ketentuannya diatur oleh ketentuan undang-undang, jenis-jenisnya juga, kemudian pengaturan berapa nilai produksi, berapa nilai biaya distribusi dan keuntungan itu sangat ketat. Jadi untuk menghapus tidak. Atau nanti dikurangi seperti premium. Betul, bahasa kasarnya penyesuaian. Pertamina, karena dalam beberapa kali statement yang disampaikan oleh pihak Pertamina baik di tingkat wilayah itu tidak ada yang namanya pembatasan apalagi terhadap barang bersubsidi, tetapi dalilnya disampaikan bahwa kemarin itu karena PPKM. Nah, ini sedang kita uji. PPKM sudah hampir berakhir dan seharusnya dalam 2-3 minggu ke depan ini sudah normal, tetapi alat ujinya kita sampai saat ini tidak ada karena data berkala itu sampai saat ini juga tidak diberikan. Tetapi dari rekan-rekan media sebenarnya bisa membuat semacam kuesioner kepada pemilik SPBU dalam kurun waktu 10 hari ke depan, berapa permintaan dan berapa yang direalisasikan. Jadi ada 8 SPBU. Kita serahkan kuesioner kepada masing-masing pemilik SPBU untuk mohon diisi permintaannya berapa, dikabulkan berapa. Itu sebenarnya dalam 10 hari kita sudah bisa menyimpulkan dari hipotesa tadi menjadi suatu kesimpulan untuk menguji, untuk alat uji daripada rekan-rekan media juga. Selain kita menunggu laporan realisasi yang disampaikan akan mudah-mudahan ditertibkan kembali Pak ya, Pak Surya, oleh Pertamina melaporkan kepada pemerintah kabupaten kota melalui Dinas Perdagangan dan Bagian Ekonomi. Oke, ya saya ke Bung Andi Lala, ya, bagaimana Anda selaku aktivis masyarakat ya menyikapi gejolak yang terjadi saat ini, baik Pertalite maupun antrian panjang solar, kemudian juga gas LPG yang juga terjadi masalah. Ya. Dari segi
aktivis masyarakat, langkah apa yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat? Ya, langkah yang bisa dilakukan masyarakat menyikapi fenomena yang terjadi hari ini. Berkurangnya Pertalite di SPBU, bahkan ada isu premium akan dihapuskan, LPG pun langka. Ya, masyarakat merasa resah dong kalau begini. Belum SPB, belum Pertalite, belum gas, dua-duanya. Enggak, maksud saya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Kalau kami, kalau melihat dari sini kan kita pembicaranya baik pemerintah, DPR, BPSK, saya juga masyarakat kan. Solusinya ngarahnya ke Pertamina. Satu-satu jalan, kalau belum ada dalam 1 minggu, kemungkinan akan ramai di situ. Ramai maksudnya? Demo, mempertanyakan dan mempertegaskan. Oke, jadi itu yang langkah terakhir. Karena komunikasi kita tersumbat kan, dan menyampaikan pendapat itu berhak setiap warga negara. Gitu Pak. Ya, Bung Taufik, selaku wakil rakyat, ya selalu terakhir kita kasih kesempatan karena wakil rakyat mendengarkan dulu aspirasi-aspirasi dari teman-teman, ya dari aktivis-aktivis, kemudian dari penggiat pelindungan konsumen. Nah, tadi sudah membicarakan bahwa DPR akan segera memanggil, akan segera mengundang atau memanggil? Dua-duanya ya. Akan mengundang pihak Pertamina untuk menjelaskan terkait Pertalite. Nah, ada nggak nanti pada saat memanggil Pertamina atensi khusus yang penekanan atau atensi khusus yang akan disampaikan kepada pihak Pertamina? Oke, terima kasih. Saya akan menjawab ini semaksimal mungkin karena tadi saya sudah jelaskan di awal tupoksi DPRD. Apalagi ada pengaduan masyarakat, ya. Ada kata harus, sama seperti YLKI. Kalau konsumen sudah mengadu, kata harus itu mencari solusi itu adalah jawaban. Saya sedikit menjelaskan, DPRD ini lembaga legislatif yang punya aturan, punya tahapan, ya, baik itu mengundang ataupun nantinya memanggil, karena dia punya hak, ya. Nah, siapa yang berhak memanggil? Karena ini sifatnya banyak dinas teknis, ya, terus lembaga-lembaga lain, LSM, dari HMI, YLKI dan sebagainya. Saya tadi sudah sampaikan ke Pak Suryadharma melalui pemerintah, yang diundang ini biar solusinya terjawab, ya, banyak pihak-pihak. Nanti lintas komisi. Contoh di Sprindak mitranya Komisi 2. Saya akan sampaikan dengan Ketua Komisi 2 bahwa dia ikut hadir pada undangan nanti. PU Bina Marga diundang karena izin baik itu SPBU maupun Pertasop, di samping dinas perizinan ada juga izin yang dikeluarkan oleh dinas PU Bina Marga. Jadi pihak-pihak terkait untuk mencari solusi keterkaitan dengan SPBU dan yang lain-lain kelangkaan terhadap suplai Pertalite ini menjadi jawaban nantinya. Pihak Pertamina ini yang berperan penting harus kita undang. Ini bahasa yang saya sampaikan karena saya jujur Ketua Komisi 3 ini punya peran penting karena banyak beberapa mitra kami di Komisi 3. Jadi saya sebutkan salah satunya dinas perizinan dan sebagainya. Ini menjawab nantinya, ya,
pertanyaan-pertanyaan ataupun solusi dari pembahasan materi kita saat ini. Saya tidak mau keluar dari jalur yang ada, tapi saya melalui lembaga legislatif atau mewakili lembaga legislatif DPRD ini, nanti saya sampaikan dengan pimpinan DPRD, ketua DPRD, bahwa Komisi 3 dengan komisi lain, Komisi 2 yang mempunyai mitra juga seperti Disperindak dan Komisi 3 nanti akan mengundang beberapa pihak terkait termasuk yang hadir saat ini. Begitupun Bung Prades nanti kita undang jika perlu dengan peralatan seperti ini, jika perlu online langsung apa atau streaming langsung silakan, nggak apa-apa ya. Tapi pada intinya satu, DPRD ini saya sudah koordinasi juga dengan beliau Pak Surya Dharma, nanti mau mewakili pemerintah kota atau memang sebagai kepala dinas Disperindak PIN Kota Lubuk Linggau, nanti tetap kita undang. Begitupun YLKI, HMI, dari aktivis dan sebagainya, agar ini menjawab. Sekali lagi, pada kesempatan ini saya mohon Pertamina hadir untuk season berikutnya, mau tempatnya di DPRD, mau di mana ya, nanti kita bahas. Tapi ini manfaat yang penting bagi Pertamina menjawab solusi yang ada. Kalau dengan bahasa Pak Nun kabur-kaburan seperti ini tidak menjawab. Bahkan indikasi-indikasi yang disampaikan tadi oleh Dinda Ganda, Bung Nun, Bung Andi, ini menjawab, bukan indikasi lagi. Kalau Pertamina tidak mau turun ataupun hadir untuk menjawab solusi seperti ini, bukan tidak mungkin. Yang bahasanya indikasi tadi menjawab bahwa ini kenyataan, ada strategi di balik ini. Lah, kalau kita benar dan kebijakan itu memang ya, pemerintah Kota Lubuk Linggau tidak usah di ini lagi. Kalau dalang-dalang seperti itu, ya karena kebijakan, ya sudah Pertamina. Kami dari DPR sudah, saya banyak mendapatkan informasi. Siapa yang berhak memberi suplai Pertalite ke SPBU? Tidak mungkin YLKI, tidak mungkin DPRD, tidak mungkin Disperindak atau pemerintah, tidak mungkin HMI, tidak mungkin aktivis. Tapi siapa? Jawabannya sudah terjawab. Pertamina. Nah, untuk menjawab persoalan-persoalan ini dari pihak Pertamina, sekali lagi saya mohon untuk hadir nanti pada season kedua. Kenapa? Ini manfaatnya menjawab ya, baik keluhan, kritik dan sebagainya. Bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Bung Nun tadi saya sependapat. Ya, kalau penyetopan ataupun apa istilahnya, pengendalian supply ini bahasanya kan diperhalus ya. Diperhalus tujuan tapi tetap seperti itu. Ada yang ketiga, yang ini harus dijawab. Saya sependapat yang disampaikan Pak Surya Dharma. Apa? Kan belum pasti. Ya, supply itu berkurang. Nah, kalau belum pasti, jawab dong dari pihak yang punya kebijakan. Tidak? Turun ke lapangan. Diundang oleh pihak ini, PN datang. Tidak ya? Ini kemarin HMI di Wenda tidak datang juga. Sekarang tidak datang juga. Seharusnya ini apa ya? Peluang mereka untuk menjawab. Akhirnya apa? Masyarakat di Kota Lubuk Linggau ini apalagi untuk baca media cetak, aku sudah survei sudah 70% Kota Lubuk Linggau ini. Ya. Facebook, media online lainnya. Ya, ini penggiat galau ini. Ya. Sudah 80% ini. Ya.
Aku sudah contohkan, kalau aku banyak lagi itu, aku di angka 600, 700 Pak Surya Dharma, yang istilahnya like itu, aku survei itu, ketika aku mencalonkan berarti masih banyak yang senang sama aku, seperti itu ya. Itu manfaat, salah satu manfaatnya. Tapi aku lihat ya, mohon maaf ini, ketika beliau Pak Nur Sulhi Nawawi perumahan syariah itu kabur entah kemana. Tapi paling tidak ya ada pihak-pihak seperti kami fokus dan konsisten untuk menyelesaikan masalah ini. Begitupun dengan permasalahan ini, mewakili lembaga DPRD ya, saya menjamin dan konsisten pada kesempatan ini akan ada undangan-undangan, pemanggilan berikutnya terhadap pihak Pertamina agar solusi tentang kelangkaan dan hal lain yang sebelumnya kita memakai bahasa indikasi ini akan terjawab. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, semoga saja apa yang menjadi pertanyaan kita hari ini bisa dijawab oleh Pertamina. Baik, nanti kita tunggu saja taringnya DPRD Kota Lubuk Linggau untuk memanggil pihak Pertamina sehingga semua pertanyaan publik terhadap Pertamina bisa terjawab. Terima kasih atas waktunya, kehadirannya Pak Surya, Bung Taufik, Bung Nun, Bung Ganda dan Bung Andi Lala. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.